Di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa Barat, ada sebuah tradisi yang telah turun-temurun, yaitu pertunjukan seni jaipong. Setiap tahun, di malam bulan purnama, warga desa berkumpul di alun-alun untuk menyaksikan tarian jaipong yang memukau, penuh gerakan lincah, musik yang menghentak, dan nuansa magis yang melekat pada setiap gerakannya. Namun, ada satu tarian yang tak pernah bisa dilupakan oleh warga desa, sebuah tarian yang tak hanya memukau, tapi juga menyisakan misteri yang menakutkan. Cerita ini bermula pada malam bulan purnama yang cerah, ketika sebuah pertunjukan jaipong yang megah disiapkan. Ada seorang penari muda berbakat bernama Maya yang baru saja kembali ke desa asalnya setelah bertahun-tahun merantau ke kota untuk belajar tari. Maya kembali dengan ambisi besar, ingin menghidupkan kembali tradisi tarian jaipong di desa yang hampir terlupakan. Namun, ada yang tidak beres. Sejak kedatangannya, Maya merasakan ada yang aneh. Ia sering mendengar bisikan-bisikan aneh di malam hari, terutama saat berada di dekat panggung tempat ia berlatih. Suara itu terdengar seperti langkah kaki yang ringan, tawa teredam, dan suara gamelan yang berbunyi meski tak ada orang di sekitar. Beberapa kali, Maya melihat bayangan seorang perempuan yang tampaknya sedang menari di sudut-sudut gelap desa, hanya untuk hilang ketika ia mendekat. Apakah aku sedang lelah? Pikir Maya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi perasaan itu tak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, ia semakin merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang lebih dari sekadar bayangan. Pada malam pertunjukan besar, suasana desa dipenuhi dengan kegembiraan. Warga sudah berkumpul, dan panggung besar dengan lampu yang terang benderang siap menyambut para penonton. Maya merasa cemas, namun juga bersemangat untuk menampilkan tarian jaipong terbaiknya. Saat ia mengenakan kostum tradisional yang berwarna cerah dan membalut tubuhnya, perasaan aneh itu semakin kuat. Ada getaran di udara yang membuatnya semakin tak tenang. Namun, apa yang terjadi di atas panggung tidak ada yang menyangka. Begitu Maya memulai gerakan pertama, suara gamelan tiba-tiba berhenti. Semua lampu mati dalam sekejap. Suasana menjadi gelap gulita, hanya suara desahan angin yang terdengar. Kemudian, sebuah cahaya kecil muncul dari arah belakang panggung. Maya, dengan tubuh gemetar, melangkah maju menuju cahaya tersebut. Di sana, di tengah bayang-bayang, terlihat seorang perempuan berpakaian jaipong yang berwajah pucat dan matanya kosong. "Siapa kamu?" tanya Maya, hampir berbisik. Perempuan itu hanya tersenyum, senyum yang penuh dengan misteri dan kekosongan. Tanpa berkata-kata, ia mulai menari dengan gerakan yang aneh dan memutar, gerakan yang tidak pernah Maya pelajari dalam tarian jaipong manapun. Tiba-tiba, Maya merasakan tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia mulai terhanyut dalam gerakan tarian itu, meski ia berusaha keras untuk melawan. Suasana di sekitar panggung menjadi semakin mencekam. Warga desa yang menonton juga tampak kebingungan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah kegelapan dan ketegangan yang memuncak, perempuan itu berhenti sejenak, menatap Maya dengan mata yang semakin kosong dan menyeramkan. Maya merasa tubuhnya lemas, dan tiba-tiba ia terjatuh ke tanah. Begitu ia membuka mata, panggung sudah kosong. Lampu kembali menyala, dan suara gamelan pun terdengar kembali seperti biasa. Warga desa tercengang, tidak tahu apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Namun, Maya merasa tubuhnya panas, lelah, dan kepalanya berdenyut hebat. Ada sesuatu yang tidak bisa ia ingat, sesuatu yang terlewat dari ingatannya. Ia bangkit perlahan, namun wajah perempuan yang ia lihat tadi terus membayang-bayanginya, seperti hantu yang tak akan pernah hilang dari pikirannya. Ketika ia berlari keluar dari panggung, seorang lelaki tua yang selama ini dikenal sebagai penjaga tradisi seni jaipong mendekatinya dengan wajah serius. "Jangan ikuti tarian itu, Maya," katanya dengan suara berat dan penuh amaran. "Itu bukan tarian biasa. Itu adalah arwah penari jaipong yang telah meninggal." Maya berdiri kaku, masih terhenyak oleh peristiwa yang baru saja terjadi. Suara gamelan yang riuh terdengar begitu kontras dengan hatinya yang bergemuruh. Kejadian itu bagaikan mimpi buruk yang menyusup ke dunia nyata, dan dia merasa ada sesuatu yang sangat salah.
Lelaki tua yang bernama Pak Darman itu memandang Maya dengan tatapan yang dalam dan penuh tanda tanya. "Maya, kau harus tahu apa yang terjadi tadi bukan hal yang biasa," kata Pak Darman dengan suara yang tergetar. "Itu adalah arwah penari Jaipong yang tidak tenang. Sudah lama dia mengganggu desa ini, dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara tentangnya." Maya menatap lelaki tua itu dengan bingung. "Arwah? Arwah penari Jaipong?" Pak Darman mengangguk pelan. "Dulu, ada seorang penari Jaipong terkenal bernama Dewi. Dia sangat berbakat, bahkan lebih dari itu. Dalam setiap gerakan tariannya, ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Banyak orang mengaguminya, tapi juga banyak yang takut padanya. Ada yang bilang, dia memiliki kekuatan untuk memanggil arwah lewat tariannya." Maya menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Lalu, apa yang terjadi padanya? Pak Darman menghela napas panjang, seolah berat sekali untuk membuka cerita yang sudah lama terkubur. Dewi dibunuh di malam purnama, di tempat ini juga. Ada yang bilang karena kecantikannya, ada yang bilang karena tariannya yang menghipnotis. Banyak yang merasa iri padanya. Mereka memutuskan untuk menghabisinya. Namun, arwahnya tidak pernah bisa tenang. Maya merasakan tenggorokannya kering, dan kakinya terasa lemas. "Lalu, bagaimana dengan tarian itu? Tadi, saat aku menari, itu seperti bukan aku yang menggerakkan tubuhku." Pak Darman mendekatkan wajahnya, menatap Maya dengan sangat serius. "Tarian Jaipong bukan sekadar gerakan. Ada energi yang bisa membangkitkan kekuatan gaib. Dewi, yang dulu menari di sini, seolah menjadi bagian dari tanah ini. Setiap kali ada tarian Jaipong yang sempurna, arwahnya kembali terbangun. Arwah Dewi itu kembali menguasai penari yang menarikan gerakannya," lanjut Pak Darman. "Dan pada saat itu, saat kau menari tadi, kau menyentuhnya. Kau membangkitkannya. Arwah Dewi tidak akan meninggalkanmu sekarang. Kau harus berhati-hati, Maya." Maya merasa seperti sebuah beban berat menimpa dirinya. Arwah Dewi? Mengapa ia yang dipilih? Sejak kapan ia terhubung dengan kekuatan yang begitu kelam? Pikirannya berputar-putar, dan rasa cemas makin menguasai dirinya. Namun, ada satu pertanyaan yang tidak bisa ia tahan untuk tidak ditanyakan. "Bagaimana caranya agar aku bisa menghentikan ini, Pak Darman? Agar arwah itu tidak terus mengikutiku?" Pak Darman menatap langit malam yang kelam, seakan berpikir keras. "Ada satu cara, tapi itu sangat berbahaya. Untuk menghentikan arwah itu, kau harus menari bersama Dewi, menyelesaikan tarian yang belum selesai di malam itu. Hanya dengan begitu, arwahnya bisa tenang. Tapi jika kau gagal, arwah itu akan menguasai tubuhmu sepenuhnya." Maya merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, keputusan yang harus diambilnya tidaklah mudah. Namun, ia juga tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Arwah Dewi sudah mengganggu hidupnya, dan jika ia tidak bertindak, mungkin ia akan menjadi korban berikutnya. Maya memutuskan untuk menjalani malam itu dengan tekad bulat. Ia kembali ke rumahnya yang sederhana, berusaha menenangkan diri setelah percakapan yang mengerikan dengan Pak Darman. Namun, perasaan aneh terus mengganggunya. Setiap langkah yang ia ambil seolah dipenuhi dengan bayang-bayang gelap yang terus mengikuti, dan suara gamelan dari kejauhan terdengar seperti menggema dalam telinganya. Maya tahu, ia harus segera mencari tahu lebih banyak tentang Dewi. Ia harus menemukan cara untuk menyelesaikan tarian yang belum selesai itu. Dan ia tahu, hal pertama yang perlu ia lakukan adalah pergi ke tempat yang menjadi saksi bisu dari tragedi tersebut. Panggung lama yang kini telah rusak dan terbengkalai. Pagi-pagi sekali, setelah fajar menyingsing, Maya pergi ke alun-alun desa. Panggung lama itu terlihat sunyi, sepi dari keramaian. Hanya ada runtuhan kayu yang sudah lapuk dan rumput liar yang tumbuh subur di sela-selanya. Maya berjalan perlahan, menapaki jejak-jejak yang membawanya ke tempat yang tak ingin ia kunjungi. Di tengah panggung, ada sebuah patung kayu yang menggambarkan seorang penari Jaipong. Wajahnya cantik, namun penuh dengan kesedihan.
Patung itu tampaknya terbuat dari kayu yang sudah sangat tua, namun tetap mempertahankan detail-detail yang menakjubkan. Maya mendekat, menatap patung itu dengan hati yang berdebar-debar. Tanpa disadari, tangannya menyentuh patung itu. Begitu sentuhan itu terjadi, tubuhnya bergetar, dan suara gamelan yang rendah mulai terdengar dari kejauhan. Maya terkejut, merasa tubuhnya mulai dipenuhi dengan energi yang asing. Ia tidak bisa menahan dorongan untuk mulai menari. Gerakan-gerakan yang mengalir begitu alami, meskipun Maya tidak pernah belajar tarian itu lebih jauh. Gerakan tubuhnya seperti mengikuti alunan gamelan yang datang entah dari mana. Tarian itu mengalir dalam darahnya, dan tiba-tiba ia merasa bahwa ia adalah Dewi, penari legendaris yang telah meninggal di panggung ini. Namun, di saat yang sama, ada suara yang mulai mengalir dalam pikirannya. Suara yang familiar, namun penuh dengan kesedihan yang mendalam. Suara itu berbicara, menyuruhnya untuk melanjutkan tarian ini hingga selesai, hingga arwahnya bisa tenang. Tapi apakah itu suara Dewi? Atau suara yang lebih gelap lagi, yang telah menguasai tubuhnya? Maya merasa seperti terperangkap dalam pusaran yang tak bisa ia hentikan. Tarian yang mengalir begitu lancar, namun seakan datang dari tempat yang jauh lebih dalam dari sekadar tubuhnya sendiri. Begitu ia menari di atas panggung yang sudah hancur, suara gamelan kembali bergema, kali ini lebih jelas dan lebih menekan. Ada semacam kekuatan yang menariknya, memaksanya untuk terus bergerak. Setiap gerakan tarian jaipong yang dilakukannya terasa begitu sempurna, seolah-olah ia telah menari sepanjang hidupnya, meskipun gerakan-gerakan itu terasa asing dan tidak ia pelajari sebelumnya. Setiap langkah, setiap putaran, seolah telah diatur oleh kekuatan yang tidak terlihat. Maya merasa tubuhnya bukan miliknya lagi, seperti ada roh lain yang menguasainya. Di tengah-tengah tarian itu, Maya mendengar suara bisikan halus, suara yang mengalir lembut di telinganya namun sangat menggugah. Aku adalah Dewi, penari yang terlupakan. Tarian ini adalah takdirku. Selesaikanlah. Tiba-tiba, Maya terhenti. Hatinya berdebar, keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Suara itu mengusik jiwanya. Tarian itu, yang selama ini ia anggap sebagai seni, kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Apa yang sedang terjadi padanya? Ia berusaha melangkah mundur, tetapi tubuhnya tetap terikat pada gerakan-gerakan tersebut, hampir seperti boneka yang ditarik oleh tali tak kasat mata. Saat itu, bayangan gelap mulai menyelubungi ruang di sekitarnya. Langit di atasnya seolah menutup, menumpahkan kabut tebal yang berputar mengelilingi panggung. Suara gamelan berubah menjadi teriakan yang mengerikan. Maya menjerit, berusaha melawan, namun langkahnya semakin terhanyut ke dalam tarian yang semakin intens. Ia merasa seolah terjatuh ke dalam lubang waktu yang tak berujung. Dan tiba-tiba, bayangan perempuan itu muncul lagi. Penari jaipong yang tak tampak sepenuhnya manusia. Dewi. Wajahnya yang pucat, dengan mata kosong yang menatapnya tanpa henti, semakin mendekat. Di setiap langkah Dewi, tanah di sekitar panggung bergetar, seakan mengikuti gerakan tariannya. Aku tak bisa menghentikan ini, pikir Maya, tetapi tubuhnya terus bergerak. Dalam setiap langkah, ada rasa ketakutan yang mendalam, rasa yang lebih mengerikan daripada ketakutan fisik apapun yang pernah ia rasakan. Tuntaskan tarianmu, Maya. Suara itu kembali menggelegar di dalam pikirannya, suara Dewi yang terdengar lebih kuat dari sebelumnya. Tak ada lagi pilihan. Maya tahu ia harus menyelesaikan tarian ini, atau arwah Dewi akan menguasainya sepenuhnya. Maya berlari ke arah ujung panggung, menahan tubuhnya untuk tidak melanjutkan langkahnya ke tengah. Di sana, di tempat yang seharusnya kosong, ia melihat sebuah benda yang membuat darahnya beku, sebuah cermin besar, yang selama ini tersembunyi di balik reruntuhan panggung. Cermin itu tampaknya tidak tergerus waktu. Warnanya masih begitu terang meskipun hampir semua bagian panggung sudah rusak. Dengan langkah tergesa-gesa, Maya mendekat dan menyentuh permukaan cermin tersebut. Begitu tangannya menyentuhnya, bayangan Dewi yang memudar tiba-tiba tercermin di dalam cermin itu. Namun bukan hanya bayangan Dewi yang tampak. Cermin itu memantulkan sosok Maya, namun dengan wajah yang berbeda. Wajah Dewi,
dengan mata yang kosong dan senyum misterius. "Apa ini?" Maya bergumam dengan suara tercekat. Matanya menatap ngeri ke dalam cermin. Dalam sekejap, cermin itu bergetar, dan suara yang lebih keras dari sebelumnya memanggilnya. "Kau akan menyelesaikan ini, Maya. Tidak ada jalan lain. Takdirmu adalah tarian ini. Tak ada yang bisa menghindarinya." Pada saat itu, Maya merasakan tubuhnya mulai lemas, dan suara gamelan yang menghentak kembali terdengar. Ia merasa tanah di bawah kakinya mulai bergetar semakin keras, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam bumi. Semua gerakan tariannya pun semakin intens. Tubuhnya terasa seperti sedang terlempar ke dimensi lain, sebuah dunia yang penuh dengan energi gelap dan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, bayangan Dewi mulai menghilang, dan Maya melihat sosok yang lebih gelap. Sosok seorang wanita dengan tubuh yang kurus dan mata yang penuh kebencian. Sosok itu menari di sekitar Maya, gerakannya semakin cepat, semakin agresif, dan semakin memaksa tubuh Maya untuk mengikuti. Maya bisa merasakan kekuatan gaib yang mengalir di udara, menekan dirinya hingga ke dasar hati. Maya berteriak keras, tetapi tak ada suara yang keluar. Tubuhnya bergerak lebih cepat, gerakan yang semakin sulit untuk dikendalikan. Setiap gerakan seakan menjadi beban yang lebih berat, dan semakin lama, semakin jelas bahwa ia bukan hanya menari untuk Dewi, ia sedang menari untuk entitas yang lebih jahat, yang terperangkap dalam arwah Dewi. Di saat itu, Maya melihat sosok yang dulu ia kira hanya legenda. Dewi, yang dengan tangan panjangnya menjulur keluar dari bayangannya, menyentuh wajah Maya dengan lembut. "Ini adalah takdirmu," Dewi berkata dengan suara yang tak manusiawi, dan mata kosongnya menatap Maya tanpa rasa emosi. Maya merasa pergelangan tangannya seperti patah, dan tubuhnya mulai terjerumus ke dalam kegelapan yang semakin pekat. Ia tahu, jika ia tidak segera menemukan cara untuk menghentikan tarian ini, maka tubuhnya akan sepenuhnya dikuasai oleh arwah yang tak pernah bisa tenang itu. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Maya berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman arwah Dewi. Tanpa sadar, ia menarik tubuhnya keluar dari panggung, berlari ke arah hutan yang gelap di luar desa. Suara gamelan masih menggema di telinganya, tetapi kali ini suara itu menjadi lebih pelan, semakin jauh. Hutan itu menjadi saksi bisu dari perjuangannya melawan kekuatan yang tidak tampak. Maya berlari, namun tubuhnya semakin lemah. Setiap langkah terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menariknya kembali ke tempat itu. Namun, ia tahu, jika ia berhenti, maka arwah Dewi akan mengambil alih sepenuhnya. Akhirnya, setelah berlari sepanjang malam, Maya menemukan sebuah gua kecil di tengah hutan. Ia merasa sesuatu di dalamnya menariknya, memaksanya untuk masuk. Begitu memasuki gua itu, ia merasakan udara yang berbeda, lebih dingin, lebih gelap, dan lebih menekan. Di dalam gua, ia melihat sebuah batu besar yang dipenuhi simbol-simbol kuno. Di atas batu itu, ada sebuah lilin yang menyala dengan cahaya yang sangat redup. Maya tahu, ini adalah tempat yang telah lama dilupakan. Sebuah tempat yang menyimpan rahasia tentang Dewi. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Maya berlutut di depan batu itu dan berdoa. "Aku tidak ingin menjadi seperti Dewi. Aku ingin mengakhiri semua ini. Beri aku kekuatan untuk melawan." Tiba-tiba, suara gamelan berhenti. Keheningan menyelimuti gua itu. Lalu, dalam kegelapan, Maya mendengar sebuah suara terakhir. "Jika kau memilih untuk hidup, kau harus menyelesaikan tarian ini dan mengakhirinya di tempat yang benar." Maya menutup matanya, dan begitu ia membuka kembali, Dewi dan arwah-arwah lain sudah menghilang. Tarian itu akhirnya berhenti, dan Maya, dengan napas berat, tahu, misteri ini telah berakhir. Namun, pertanyaannya masih tertinggal, apakah itu benar-benar berakhir? Ataukah arwah Dewi akan kembali suatu saat nanti? Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai selesai. Semoga kisah arwah penari Jaipong bisa memberikan pengalaman yang seru dan mencekam. Jangan lupa untuk like jika kamu suka cerita ini. Subscribe untuk mengikuti kisah-kisah seru selanjutnya. Tinggalkan komentar di bawah.
Beritahu kami pendapatmu tentang cerita ini, dan share cerita ini kepada teman-temanmu agar mereka juga bisa menikmati. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami agar terus bisa berbagi cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.